Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febila Putri Romanza, NPM 10060317002 dari kelas Teknologi Kosmetik A, akan memberikan informasi kepada kalian seputar yang pertama ada evaluasi dan aspek mikrobiologi kosmetik, yang kedua ada sediaan kosmetik dekoratif, yang ketiga ada deodoran dan antiperspiran. Evaluasi dan aspek mikrobiologi kosmetika. Produk kosmetik haruslah aman dan berkualitas, serta tidak membahayakan kepada pemakainya. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan izin edar kosmetik dari yang berwenang, seperti Badan POM dan Departemen Kesehatan. Maka diperlukan kosmetik testing dan stability testing. Nah, yang pertama ada pengujian kosmetik, terdiri dari pengujian zat kosmetik itu sendiri, kedua pengujian praklinis seperti pengujian pada hewan yang tergantung pada peraturan setiap negaranya. Yang ketiga ada pengujian klinis seperti etika pengujian manusia. Lalu yang keempat, protokol pengujian keamanan terdiri dari iritasi, pengujian kepekaan, pengujian fototoksisitas, fotoalergenitas, keamanan pengujian yang sedang digunakan, paparan sistemik, dan pengujian mikroba. Kemudian yang kelima ada penentuan klaim produk seperti menguji klaim label dan kemasan. Yang keenam, program pengujian produk terdiri dari evaluasi sistem pengiriman baru, pengujian klinis sistem pengiriman baru, pengujian keamanan sistem pengiriman baru. Lalu yang ketujuh, survei pasca pemasaran. Lalu ada pengujian terhadap stabilitas kosmetik tersebut. Yang pertama, pengujian stabilitas itu meliputi pengujian zat kosmetik seperti zat padat, semi padat, cair maupun gas. Kemudian pengujian produk kosmetik bergantung pada bentuk sediaan, termasuk uji kemasan akhir yang akan dipasarkan. Yang kedua ada stabilitas kosmetik meliputi fisik, kimia dan lingkungan, kemudian ada biologisnya. Untuk fisik, dilihat dari perubahan fisiknya dan sangat bergantung pada bentuk sediaan kosmetik. Untuk yang kimia dan lingkungan, itu sesuai dengan pH, suhu, reaksi kimia, hidrolisis, oksidasi, dan fotolisisnya. Untuk biologis, cemaran mikroorganisme dan pengaruh enzim atau hormon. Sebuah sediaan kosmetik tidak diharuskan steril, namun mereka tetap membutuhkan bahan pengawet agar terhindar dari adanya pembusukan. Penyebabnya bisa air, suhu, pH, serta mikroorganisme. Adanya mikroorganisme dapat berpengaruh kepada kualitas produk dan bisa berbahaya untuk penggunanya. Maka dibutuhkan zat pengawet yang bisa digunakan, yaitu asam benzoat dan natrium benzoat. Data-data seputar aspek biologi dari produk kosmetik dapat dilengkapi melalui beberapa cara, seperti metode khasiat pengawet, pengujian faktor yang mempengaruhi kemanjuran, pertimbangan umum formulasi produk pengawet, dan uji kandungan mikroba. Sediaan kosmetik dekoratif. Nah, pertama-tama, apa itu kosmetik dekoratif? Kosmetik dekoratif yaitu kosmetik yang tujuannya semata-mata hanya untuk mengubah penampilan, yaitu untuk mempercantik, kemudian untuk menutupi noda-noda atau kelainan yang ada pada kulit. Nah, kosmetik dekoratif ini tidak perlu membutuhkan bahan-bahan yang dapat menyehatkan pada kulit. Kosmetik dekoratif dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama ada kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaiannya sebentar, misalnya seperti bedak, lipstik, pemerah pipi, eyeshadow, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur, misalnya seperti kosmetik pemutih kulit, cat rambut, dan pengeriting rambut. Jenis-jenis kosmetik dekoratif. Yang pertama ada rambut. Dan untuk rambut, biasanya ada pewarna rambut, pelurus rambut, dan pembersih rambut. Kemudian yang kedua, untuk wajah, ada tabir surya, foundation,
powder face. Kemudian untuk mata ada eyeshadow, eyeliner, dan maskara. Untuk bibir ada lip scrub, lip balm, dan lipstick. Dan yang terakhir, kuku. Biasanya ada perwarna kuku, kuku palsu, dan nail polish remover. Sebelum masuk ke kosmetik dekoratif kuku, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagian-bagian dari kuku. Nah, di dalam gambar di sini bisa kita lihat ada nail bed. Nail bed itu merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Kemudian ada nail groove, yaitu merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Kemudian ada nail root atau akar kuku, yaitu merupakan bagian proksimal kuku. Kemudian ada nail plate atau lempeng kuku, yaitu bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Nah, lalu di sini ada lunula, merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku yang berbentuk bulan sabit. Kemudian ada hyponychium, merupakan dasar dari kuku. Kosmetik dekoratif pada kuku. Yang pertama ada pewarna kuku. Pewarna kuku atau cat kuku merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut, yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. Nail polish, base coat, dan top coat mempunyai formulasi dasar yang sama, dan mengeras dengan penguapan. Komponen yang menyusun cat kuku adalah: pertama, ada pembentuk selaput utama atau film sebanyak 15%, yaitu nitroselulosa, polimer metakrilat, polimer vinil merupakan komponen tahan air yang menghasilkan selaput mengkilat dan melekat pada nail plate. Kemudian, kedua ada selaput untuk membentuk resin sebanyak 7%, yaitu formaldehid, untuk melekatkan kuku dengan cat dan meningkatkan kilauan. Kemudian yang ketiga ada plastik scissor atau zat plastik sebanyak 7%, yaitu contohnya di butyl palette. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kelenturan. Kemudian ada pelarut dan cairan lain sebanyak 70% untuk memodifikasi viskositas. Contohnya seperti toluen, alkohol, metil klorida, dan ether. Kemudian ada pewarna sebanyak 0-1%, yaitu pigmen organik dan anorganik. Kemudian ada pengisi, yaitu guanin fish scale atau titanium dioksida, dilapisi mica flakes atau bismut oksiklorida untuk pewarnaan. Yang terakhir ada bahan pengendap sebanyak 1%, tetapi tidak selalu ditambahkan. Nah, efek samping dari pemakaian cat kuku sendiri itu sering terjadinya dermatitis kontak alergi atau DKA. Nah, kemudian yang kedua ada kuku tiruan atau kuku palsu. Kuku tambahan merupakan kepingan plastik berwarna dan tidak berwarna yang direkatkan pada lem pada seluruh kuku atau pada ujung kuku. Kuku plastik mengandung triselin etil pellet, sedangkan lem mengandung etil cyanoacrylat lebih dari 90%, hidrokinon dan asam sulfonat organik, dan akrilik monomer lain. Efek samping dari pemakaian kuku tambahan itu sama seperti cat warna, yaitu DKA, karena triclosyl etil pellet itu sangat jarang terjadi. DKA biasanya disebabkan oleh lem yang digunakan untuk merekatkan kuku plastik. Deodoran dan antiperspiran. Nah, apa itu keringat? Keringat merupakan cairan alami tubuh yang mengandung air, garam, dan lemak. Nah, di dalam tubuh manusia ada 3 hingga 4 juta kelenjar keringat yang tersebar di seluruh tubuh, terutama pada bagian-bagian tertentu seperti ketiak, telapak tangan, dan kaki. Nah, ada 2 kelenjar yang memproduksi keringat, yaitu apokrin dan ekrin.
Apa itu bedanya? Perbedaan kelenjar aprokrin dan kelenjar ekrin. Pada kelenjar aprokrin, kelenjar tubular besar dan lebih dalam, saluran sekresi langsung ke folikel rambut. Sedangkan kelenjar ekrin, kelenjar tubular, saluran sekresi langsung ke permukaan kulit, kecil-kecil dangkal di dermis. Kemudian, kelenjar aprokrin terdapat pada ketiak, saluran telinga luar. Nah, untuk kelenjar ekrin terdapat hampir di seluruh permukaan kulit, terutama di telapak tangan, kaki, dan kepala. Kelenjar aprokrin telah ada sejak lahir, berkembang lambat pada anak-anak, meningkat setelah dewasa. Kelenjar ekrin sudah ada sejak lahir, namun berfungsi secara kontinu. Lalu, kelenjar aprokrin eksudat sebenarnya tidak berbau, tetapi setelah terkontaminasi bakteri maka timbul bau. Sedangkan kelenjar ekrin tidak akan berbau sekalipun terjadi inokulasi bakteri karena kelenjar ekrin tidak cukup mengandung substrat untuk pertumbuhan bakteri. Biasanya kelenjar ekrin berfungsi mengatur suhu tubuh. Nah, mengapa bau keringat dapat menjadi tidak enak? Di antara jenis kelenjar kulit, bau badan manusia biasanya berasal dari kelenjar aprokrin. Kelenjar aprokrin mengeluarkan sebagian besar senyawa kimia yang diperlukan flora kulit sehingga menghasilkan bau. Nah, mekanismenya, bakteri penyebab bau badan yang berada di permukaan kulit manusia akan menghasilkan bau dengan mekanisme yang berbeda. Kelompok Sorinebacterium akan memproduksi enzim lipase dan memecahnya menjadi lemak dalam keringat untuk menciptakan asam butirat. Kemudian untuk kelompok Propionibacteria yang berada pada kelenjar aprokrin menyebabkan bau badan dengan cara mengubah asam amino menjadi asam priopionat pada kelenjar Sebaceous dan Staphylococcus epidermis juga memiliki peran penting sebagai penyebab bau badan karena menghasilkan asam isovalerik. Nah, sekarang kita masuk ke deodoran dan antiperspiran. Deodoran itu apa sih? Deodoran itu zat yang diterapkan pada tubuh yang mempengaruhi bau badan yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri di sekitar tubuh. Nah, apa bedanya dengan antiperspiran? Antiperspiran pun juga sama. Zat yang diterapkan pada tubuh untuk mempengaruhi bau badan tersebut, namun kerjanya untuk mengurangi produksi keringat. Nah, bagaimana mekanismenya? Kerja deodoran. Mekanismenya yaitu dengan mencegah sekresi keringat atau dengan menutupi bau. Deodoran yang akan membunuh dan menonaktifkan bakteri. Deodoran biasanya mengandung zat antiseptik seperti alkohol, formalin, dan asam borat. Senyawa klorin, misalnya hipoklorit dan klorheksidin, akan bekerja dengan membunuh bakteri penyebab bau. Nah, mekanisme kerja antiperspiran. Antiperspiran berbasis aluminium bekerja dengan menghalangi saluran keringat, sehingga mengurangi jumlah keringat yang mencapai permukaan kulit. Ketika diaplikasikan pada kulit dan keringat, pH akan naik sehingga menyebabkan garam aluminium untuk mengendapkan dan membentuk sebuah plug di atas kelenjar keringat. Nah, keringat akan terus diproduksi oleh kelenjar keringat, namun tidak akan mampu mencapai permukaan kulit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.